Kanjeng Syekh Siti Jenar. Oh gitu ya, ya. Itu di sana itu terdengar suara keretanya Eyang Prabu Purboyo. Iya. Terus untuk Eyang Prabu Purboyo itu apa yang dikasih saran atau wejangan kepada Mbah Demit sendiri? Ya cuma beliau pesan untuk titip merawat situs itu sendiri. Saking tengahing samudra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, perlu diketahui saat ini saya berada di daerah Gumu Agung, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasanya saat ini saya berada salah satu rumahnya cupel atau penunggu Eyang Syekh Siti Jenar yang dulu pernah bermukim lama di sana, kurang lebih hampir 1 tahunan. Dan lama kelamaan saya mencari dan mencari, alhamdulillah sekarang dia bertemu lagi, dan ini akan saya bincang-bincang terkait masalah perjalanan beliau dan hasil daripada perjalanan dari yang ia berada di petilasan Syekh Siti Jenar yang sekarang bermukim di sini. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya terlebih dahulu nama yang dulunya mungkin ada perbedaan. Oke pemirsa, ini bisa tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Mas. Bapak kasih nama siapa? Kalau orang bilang Ustadz Solihin. Iya. Kalau orang bilang, kalau untuk orang-orang spiritualan biasanya orang manggil itu Mbah Demit Lastono. Mbah Demit Lastono ya. Atau Mbah Demit penunggu petilasan Syekh Siti Jenar yang berada di Lemah Abang. Lemah Abang. Ya Mbah Demit atau Ustadz, sedikit banyak sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan terkait masalah saya untuk ngoreksi dengan perjalanan apa yang dijalankan Mbah Demit, tapi sedikit banyak ya Mbah Demit saya tanya kejadian dan pengalaman apa dikala 1 tahun di sana ya? 1 tahun lebih 4 hari. 1 tahun lebih 4 hari. Jadi di sana bertempat tinggal di petilasan Eyang Syekh Siti Jenar itu 1 tahun 4 hari. Mungkin sedikit banget ada keluh kesah, cerita apa yang mungkin dalam hal kegoiban, terutama pengalaman pribadi Mbah Demit, mungkin bisa diceritakan. Kalau keluh kesah antara susah dan senang, itu bagi saya banyakan senangnya. Meskipun di sana itu serba ibarat kekurangan dan segi makan apa itu. Tapi kalau masalah kegoiban, ya banyak di situ itu. Memang untuk petilasan Kanjeng Syekh Siti Jenar sendiri terkenal paling wingit dan angker. Gitu ya. Zaman waktu itu. Ya sebagian dari salah satu contoh itu ada suatu itu ada ceritanya Eyang Prabu Pangeran siapa itu namanya, Eyang Prabu Purboyo. Waktu itu Mbah Demit dalam keadaan sendirian dan meditasi ya. Meditasi di utaranya petilasan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Oh gitu ya. Itu di sana itu terdengar suara keretanya Eyang Prabu Purboyo. Iya. Terus
untuk yang Prabu Purwojoyo, Purboyo itu apa yang dikasih saran atau wejangan kepada Mbah Demit sendiri? ya, cuma beliau pesan untuk titip merawat situs itu sendiri. Terus dari Kanjeng Syekh Siti Jenar sendiri pernah membisikkan suatu kata-kata dalam ajaran itu, yaitu kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf. Nah, itu yang pertama yang saya dapat waktu itu malam 1 suro. Ya, berarti hampir mendekati ini ya, Mbah. Ya. Jadi saya masuk 1 suro, pas malam 1 suro saya dapat ilmu itu kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf. Terus saya diperintahkan untuk pergi ke barat. Oh gitu. Jadi pergi ke barat itu sampai saya pertama kali ke barat itu ke Gunung Karang, tempat pertapaan Syekh Hasanuddin, putranya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sana. Terus turun dari situ saya langsung ke Baduy Dalam. Dari habis Baduy Dalam saya langsung mengaji ke Abuya Syar'i, memecahkan huruf kaf ha ya ain shad itu tadi. Berarti di dalam apa meditasi dan kedatangan yang Siti Jenar. Yang Siti Jenar ya. Dapat wejangan kaf ha ya ain shad itu tadi tidak ada penjelasan. Tidak ada. Yang bisa menjelaskan tadi jenengan berarti harus ke barat. Ke barat. Menemui yang Syar'i itu tadi. Syar'i ya. Abuya Syar'i. Dari situlah. Serang Banten ya. Serang Banten. Terus penjelasannya gimana itu? Kalau masalah kaf ha ya ain shad itu kan berdiri di badan kita sendiri. Itu ajaran kemanunggalan. Iya. Itu. Makanya bener aja kalau Abuya Syar'i itu juga kejawennya juga kental banget. Gitu. Walaupun orang bahasa Indonesia, kalau di bahasa sana ya. Ya alhamdulillah waktu itu Abuya Syar'i kental juga bahasa Usingnya. Oh gitu ya. Soalnya katanya dulu pernah dia itu ngaji di Mbah Soleh. Mbah Soleh Lateng. Gitu. Iya. Pemirsa, ini menarik perjalanan Mbah Demit, bahwasanya dikala 1 tahun berada di petilasan Eyang Siti Jenar, dia itu dalam 1 tahun dia itu merasa didatangi hingga dia itu mendapatkan istilah ilham, tapi ini ilham di dalam pembahasannya Eyang Syekh Siti Jenar dia masih belum bisa memahami, karena itu merupakan kode etik. Kode etik daripada pembelajaran orang yang mengaji ilmu dalam. Jadi kaf ha ya ain shad itu kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan wal muradu biha wallahu a'lam bishawab, gitu-gitu kan. Yang akhirnya Mbah Demit ini disuruh ke barat untuk memecahkan masalah tentang pemahaman kaf ha ya ain shad. Terus untuk penjelasannya itu dirincikan enggak, Mbah, terkait? Dirincikan. Iya. Apa kalau boleh tahu itu? Ya kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf itu terdiri dari unsur. Unsur terjadinya manusia di situ. Makanya kaf ha ya ain shad itu sama Abuya itu digabungkan sama Al-Fatihah. Itu ya? Iya. Jadi intisarinya Al-Qur'an kan di Fatihah. Makanya Al-Qur'an itu di situ katanya jadi pedoman hidup di mana? Yaitu di Al-Fatihah itu. Sebagai onderdil manusia. Jadi dari situlah saya mengerti apa artinya kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Jadi ain sin qaf itu dijelaskan masalah kegoiban. Oh gitu ya. Ya, katanya ada gunung Qaf, gunung Sin. Jadi secara tidak langsung pemahaman dan penjelasan yang dimaksud di dalam huruf kaf ha ya ain shad itu ada perincian-perincian tersendiri yang ada kaitannya, mungkin pemahaman dan pemaparan daripada Buya Syar'i itu, termasuk salah satunya mungkin huruf qaf ada istilah alam gunung qaf gitu ya. Saya alhamdulillah di sana itu untuk memecahkan kalimat kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf itu 100 hari. Nggak tanggung-tanggung. Iya. Itu tiap malam diwedar.
Terus Mbak Demit sendiri ini kemudian setelah dari Serang Banten kok langsung ke sini, gimana ceritanya? Saya di Banten itu kalau nggak salah kurang lebih ya, itu 2 tahun lebih. Iya. Jadi berkelana dulu sampai ke Sungai Keramat, tempat Kanjeng Syekh Siti Jenar pertama kali menghafalkan Al-Quran. Di situ saya ketemu dengan makomnya Nyimas Ratu Suki sama Ibu Yut Panglima. Terus ke Masjid Pintu Seribu di Paku Haji, sampai ke Syekh Mubarok, Syekh Gajah Baharong, Syekh Sanggajati, sampai saya hitung selama saya berjalan ke barat itu mencapai 99 makom para wali yang ada di Tangerang, Banten, Cirebon, dan Serang. Iya. Banyak juga pengalamannya Mbak ya. Alhamdulillah. Kayak Mbak Demit sendiri punya angan-angan dan pemikiran ke depan ingin punya padepokan enggak? Insya Allah mau menyambung lagi, soalnya dulu saya punya padepokan yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Umat. Waktu itu saya bangun di Argopuro. Iya. Sudah mencapai jamaah itu sudah mencapai 280. Berhubung ada corona, akhirnya bubar. Gitu ya. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala nggak lama lagi di sini mau saya adakan, mau saya bangkitkan lagi Jam'iyah Nahdlatul Umat. Ini tamunya juga banyak, ini dari mana saja Mbak? Yang paling di depan pintu itu dari Lumajang. Gitu ya. Terus yang ini dari Tanggul. Jauh-jauh ya. Mas. Ini Ya, sendirian mungkin ini. Sendirian. Nggak tahu kok, tahu-tahu ke sini tuh Iya. siapa yang bawa. Ya itu angin. Amin. Ini pemirsa Mbak Demit, ya cerita daripada perjalanannya juga menarik pemirsa. Mungkin sementara itu dulu Mbak Demit, lain Ya, kali amin, bisa amin, disambung amin. ya. Amin, Alhamdulillah amin, amin. dengan pemaparan dan penjelasan yang barusan dijelaskan oleh Mbak Demit, alhamdulillah ini sedikit banyak bisa menambahkan ilmu buat saya dan mungkin dari tamu jenengan juga ini. Oke pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mbah Demit selaku penunggu Eyang Petilasan Eyang Siti Jenar yang berada di Lemabang, Banyuwangi sana. Barusan yang bisa didengarkan bareng-bareng, daripada keluh kesah dan cerita dia bisa mendapatkan ilham kalau bahasa beliaunya. Dan mudah-mudahan apa yang barusan diceritakan ini membuat diri kita menambah kemantapan bahwasanya yang namanya gaib itu ada, pastinya ada gitu. Pasti ada. Pasti ada. Oke, itulah tadi dari kami Napak Tilas Kang Mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, 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 rahayu.